Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Halo juga buat kalian semua yang mungkin masih baru pertama kali nonton Joy Online Service. Welcome, so happy buat ketemu kalian semua. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita mau ngapain? Yel! Kalian sudah siap? Oke ya, Joy, yes, I'm awesome. Sekali lagi, Joy, yes, I'm awesome. Yeay! Yuk kita mulai ibadah kita sama-sama. Halo semuanya, mari kita memuji Tuhan bersama. Mari bertepuk tangan bersama. Bayangkan hidupku tanpamu, kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Mari bersama-sama angkat tangan kita.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sumber mujizat Tuhan buat setiap kehidupan kami. Nyanyikan bersama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu bersama, yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bersama. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Katakan ini bersama dengan iman. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepada bersama, yang membelah laut, yang terjunkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan terima kasih atas penyertaan-Mu. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Yang membelah laut, yang terjunkan badai. Yes Jesus. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi bersama-sama. Kau pembuat mujizat sejati. Beri tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan kalau kami punya Tuhan sumber mujizat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan melanjutkan acara kami Tuhan. Kami akan mendengarkan sharing tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar setiap firman yang Engkau berikan Tuhan bisa merema dalam kehidupan kami. Kami siap untuk menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Joy bersama-sama katakan tangan bersama. Oke teman-teman semuanya, sekarang kita mau ngapain? Main game.
Nah, games ini bisa kalian coba di rumah ya sama teman-temannya, karena games ini bakalan seru banget. Jadi gamesnya adalah tebak gaya. Jadi nanti aku akan bergaya. Jadi gayanya itu 2 kata. Jadi kan harus tebak itu katanya itu ngapain. Ngerti? Ngerti enggak? Oke, sekarang kita coba ya. Ada 3 gaya. Oke, yang pertama. Bener, lompat tali. Pinter ya. Sekarang gerakan yang kedua. Nggak tahu jawabannya. Kalian yang tahu tulis di kolom komentar ya. Terus gerakan yang berikutnya. Naik ke batas. Naik tangga. Naik. Roller coaster. Apa sih? Naik gunung. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi ya. Ini 1 kata aja. Oh, mendayung. Benar. Halo, apa kabar semuanya? Ya, kita kembali lagi di Joy Kids Online Service. Dan di hari Minggu-minggu ini ya, yang minggu-minggu kemarin kita sudah libur ya, liburnya amat panjang ya. Mungkin ada yang sebulan, ada yang 3 minggu ya, atau ada yang sebulan lebih. Dan minggu ini kita sudah kembali lagi untuk back to school ya. Kita kembali ke sekolah kita ya. Walaupun mungkin ada yang belum secara normal ya kembali ke sekolah, maksudnya ada yang mungkin masih urusan seragam lah apalah ya, tapi waktu kita liburan kemarin ya, kita pasti punya banyak cerita yang mau kita ceritakan ya. Kita habis holiday dari mana atau habis ngapain. Nah, waktu kita mau cerita, kira-kira kita itu kepingin cerita kita ini didengar atau cuman kita cerita tanpa harus ada yang dengar? Kira-kira menurut kalian yang mana? Kalau kita bercerita kepengen ada yang dengar atau ya udahlah kita cerita aja, biarin aja. Jadi kemarin itu ya aku tuh dari sini, aku habis gini, aku habis beli ini, beli itu, tapi nggak ada yang dengar. Maukah kita seperti itu? Enggak ya, kita kalau mau cerita ya harus ada yang dengerin, harus ada yang 2 arah istilahnya ya. Jadi waktu kita cerita ada yang tanya, terus gimana? Enak nggak? Enak nggak ke sana? Berapa harganya? Seperti itu ya. Sehingga ceritanya jadi lebih menarik seperti itu. Hari ini kita diajak untuk mendengarkan tentang cerita ya, di mana seseorang itu nggak cuma mau didengerin aja, tapi juga dibalas, dan dibalasnya ini lebih dari apa yang dia pikirkan seperti itu ya. Dan kita akan melihat cuplikan superhero kita di minggu ini. Ayo silakan kita mau lihat dulu ya. We all have secrets. We can't erase the past. At some point, we all have to choose between what the world wants you to be and who you are. This is our chance to set things right. Lucky us. We're family. We fight with you. Let's finish this together. You okay? Yeah, great plan. I love the part where I almost bled to death. Ya, ceritanya minggu ini adalah tentang seorang mata-mata ya, mata-mata yang namanya adalah Natasha Romanoff. Dia adalah seorang wanita ya, mata-mata wanita, wah keren ya, di bawah organisasi di Rusia ya. Jadi Natasha Romanoff ini
diceritakan itu memiliki saudara kandung ya. Dia waktu kecil dia tuh punya saudara kandung namanya adalah Yelena ya. Natasha dan Yelena ini suatu kali itu dibawa kabur oleh orang tuanya ya, karena orang tuanya sendiri ini juga diceritakan dia ini juga seorang mata-mata mereka ini ya. Jadi anaknya ini sudah terbiasa untuk melakukan perjalanan yang secara tiba-tiba ya, karena ada satu hal. Tapi karena mereka ini ketangkap ya, jadinya si Natasha dan Yelena ini pun dijadikan sebagai dididik dari kecil itu menjadi agen rahasia. Jadi mereka ini ditaruh di ruangan ya yang namanya Red Room, ruangan pelatihan agen rahasia untuk diprogram menjadi istilahnya itu pembunuh bayaran, pembunuh yang sangat berani, sangat kejam pokoknya ya. Nah, karena Natasha dan Yelena ini dari kecil dididik untuk jadi pembunuh bayaran, mereka ini ditanami chip sehingga mereka itu harus mengikuti peraturan, segala peraturan yang ada. Apapun yang mereka lakukan, gerak-geriknya mereka ini selalu diawasi ya. Akhirnya mereka ini dipisahkan oleh satu kejadian. Yelena, adiknya Natasha Romanov ini, itu dia itu terus bekerja di bawah organisasi gelap, sedangkan kakaknya si Natasha justru berhasil melarikan diri dan Natasha ini hidup tenang karena dia bertemu dengan seorang pria yang baik bernama Mason. Dia berada di salah satu bagian kota di Norwegia. Di tengah pelariannya justru Natasha ini dipertemukan kembali dengan adiknya Yelena yang membuat kehidupan mereka kembali lagi terpuruk. Mereka kembali bertemu dengan kedua orang tuanya yang menaruhnya di sebuah kamp pelatihan dan menjadikannya pembunuh ya. Nah, keluarga Natasha ini agak susah untuk bisa mendengarkan apa yang menjadi keinginan anaknya karena ya orang tuanya pindah-pindah itu. Nah, kita mau mendengarkan sebuah cerita yang mana ada sebuah permintaan yang Tuhan jawab, Tuhan dengar. Ya. Nah, satu kali di sebuah kota ya, ada sebuah keluarga. Keluarga ini isinya keluarga besar ya, ada Bapak Elkanah ya sebagai suami dan Ibu Hana. Nah, Ibu Hana ini dia ini bertahun-tahun dia ini sedih. Kenapa setiap kali ada acara untuk mempersembahkan korban untuk ke gereja ya, ke bait suci ya, saat itu tiap tahun mereka tuh ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang mereka terima. Ibu Hana ini selalu sedih. Kenapa dia sedih? Karena bertahun-tahun lamanya Ibu Hana ini belum diberikan anak. Nah, sampai satu ketika Ibu Hana ini sangat amat sedih dan dia ini menangis. Sampai Bapak Elkanah ini bingung loh, masakan aku ini suamimu kurang sebagai, maksudnya kamu masih perlu anak lagi untuk bisa menggantikan posisiku. Bapak Elkanah bilang sampai, apakah aku ini lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Tapi karena Ibu Hana ini sangat amat kepengen ya punya anak, akhirnya suatu kali di tahun berikutnya ya, setiap tahun kan mereka itu ke rumah ibadat untuk mempersembahkan korban persembahan itu karena mengucapkan syukur atas berkat kesehatan, berkat ekonomi, ya berkat macam-macam ya, Tuhan kan kasih berkat terus. Nah, tapi Ibu Hana ini tetap menangis karena dia ini merindukan berkat anak. Sampai satu ketika waktu dia datang ke rumah Tuhan yang ada di Silo ya, yang di situ ada 2 orang imam ya, anak Imam Eli namanya Hofni dan Pinehas. Dia berdoa, Tuhan, aku ini ingin punya anak. Kenapa kok Tuhan nggak dengar doaku? Aku ini ingin punya anak. Tuhan kok tidak mendengarkan doaku ya? Sambil menangis, Ibu Hana ini melakukan hal-hal tersebut ya. Beberapa tahun kemudian, Ibu Hana ini kembali ke rumah ibadat yang ada di Silo. Nah, waktu dia ke sana, yang dia temui adalah Bapak Eli, Imam Eli ya. Saat Ibu Hana ini kembali berdoa, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, sampai akhirnya Imam Eli ini bingung loh. Ini kok masih pagi, kok ada orang mabuk ya? Karena Ibu Hana itu
menangis meraung-raung, Tuhan aku ingin anak, Tuhan berkati aku dengan anak, kenapa engkau melupakan aku? Pokoknya Ibu Hana ini berdoa sedemikian rupa sehingga orang yang mendengar yang nggak tahu permasalahannya dipikirnya Ibu Hana ini mabuk anggur. Padahal enggak ya, dia ini berdoa. Sampai akhirnya Imam Eli datang untuk bertanya kepada Ibu Hana ini, loh kamu ini kenapa toh? Pagi-pagi kok sudah mabuk, kamu punya masalah apa? Ditanya gitu sama Imam Eli. Terus Ibu Hana bilang, loh aku ini enggak mabuk, aku ini berdoa, aku ini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan aku ini anak, aku ini sangat amat kepingin anak. Ibu Hana berkata seperti itu kepada Imam Eli. Terus akhirnya Imam Eli berdoa untuk Ibu Hana dan Imam Eli berkata seperti ini, nanti tahun depan kamu akan memiliki anak ya, Tuhan akan mendengarkan doamu. Ibu Hana ini sudah berjanji kalau nanti dia itu diberikan anak, diberikan keturunan, dia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Dan dia berjanji juga bahwa seujung rambutnya anak itu tidak akan pernah dipotong, tidak akan pernah kena gunting potong. Nah, setelah lama Hana berdoa, ya Ibu Hana ini berdoa. Setahun kemudian doa Ibu Hana ini terjawab. Ibu Hana hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinya nama Samuel, yang artinya Tuhan, aku telah memintanya dari Tuhan ya. Ibu Hana meminta Samuel ini dari Tuhan dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Dan Ibu Hana pun membawa anak laki-laki ini setelah umurnya sudah cukup untuk bisa dilepas dari Ibu Hana ya. Maksudnya sudah lepas dari masa menyusui, Ibu Hana ini kembali ke rumah ibadat itu bertemu dengan Imam Eli. Dia berkata kepada Imam Eli, Imam, apa kamu masih ingat aku? Aku ibu yang berdoa, yang meminta anak dan Tuhan mendengar doaku. Dan ini aku juga waktu itu aku bernasar, aku berjanji bahwa anak ini akan kuberikan kepadamu, kepada Tuhan. Nah, Ibu Hana membawa Samuel kepada Imam Eli untuk berada di rumah Tuhan selama seumur hidupnya. Nah, ya Miss-nya hari ini pegang apa ini? Pegang HP ya. Terus pernah nggak kayak gini kejadiannya kira-kira kalian? Waktu itu telepon nih kira-kira. Halo? Halo? Ma? Halo? 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 Waduh, sinyalnya kok nggak ada ya? Wah, ini gimana ini? Kok nggak ada sinyal? Pernah nggak seperti itu? Atau kita telepon siapa temannya? Teman kita, halo? Halo Miss Dian? Miss Dian? Miss Feli? Waduh, kok nggak ada ya? Suaranya kok hilang ya? Halo? Nah, seperti itu. Pernah nggak kita mengalami hal yang seperti itu? Sering ya kita itu mengalami yang namanya ini susah sinyal ya, apalagi kalau udah hujan gitu, angin, wah wes repot itu, sinyalnya sudah nggak bisa diprediksi lagi, kita nggak bisa mendengar dengan jelas ya, naik turun apalagi kalau sudah beda, sana pakai apa, di sini pakai apa itunya, apa SIM cardnya ya. Nah tapi kalau kita mau telepon Tuhan ya, kita nggak perlu sinyal loh, maksudnya dimanapun kita berada, kita bisa telepon Tuhan ya. Dan Tuhan apa mendengar Miss doa kita? Enggak, Tuhan nggak hanya mendengar, tapi Tuhan menjawab setiap doa kita ya. Nah, super kebenaran kita hari ini itu adalah God hears and answer our prayer. Jadi Tuhan itu mendengar dan menjawab setiap doa kita. Tuhan mungkin tidak bisa kita lihat secara jelas ya, secara audible kayak kita lihat sama teman kita lihat orang tua kita lihat guru kita ya. Tapi Tuhan tidak pernah hilang sinyal kepada kita ya. Tuhan selalu mendengar apa yang kita katakan. Tapi Miss, aku kok nggak pernah dengar suara Tuhan? Ya, karena kita itu selalu dengan omongan kita sendiri ya. Kita nggak pernah dengar suara Tuhan karena ya itu tadi. Kita kalau misalnya ke gereja, nah kalau kita ke gereja, kalau Miss-nya cerita atau Miss-nya pimpin pujian, kita ngomong sendiri. Atau waktu misalnya orang tua kita misalnya ngomong gitu di rumah, kita nggak pernah dengerin. Yang kita dengerin apa? Suara YouTube. Kalau di sekolah misalnya, guru kita, Miss kita menerangkan pelajaran, memberikan kita
tentang pelajaran-pelajaran yang ada. Kita nggak pernah dengerin karena ya itu tadi kita ngomong sendiri ya. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan tidak pernah hilang sinyal kepada kita. Tuhan selalu mendengarkan kita dan menjawab setiap doa kita. Ya, oleh karena itu super kebenaran kita hari ini adalah God hears and answer our prayer. Oke, kita mau ulangi sekali lagi. God hears and answer our prayer. Well, so super kebenaran kita hari ini adalah God hears and answer our prayers. Katakan sama-sama, God hears and answer our prayers. Dan ayat penuntun kita adalah 1 Samuel 1 atau 1 Samuel 1. Dan ayat hafalan kita ada di 1 Yohanes 5 ayat yang ke-15 versi BIS. Karena kita tahu bahwa Ia mendengarkan kita kalau kita memohon kepadanya, maka kita tahu juga bahwa Ia memberikan kita apa yang kita minta daripadanya. Versi bahasa Inggrisnya adalah 1 John 5:15. And since we know He hears us when we make our request, we also know that He will give us what we ask for. Thank you semuanya, kita sudah beribadah sama-sama. So happy to meet with you guys. Sebelumnya kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu buat kami Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami bisa beribadah sama-sama. Thank you buat reminder-Mu Tuhan bahwa ketika kami berdoa kepada Engkau Tuhan, Engkau selalu mendengarkan setiap doa kami dan Engkau akan menjawab setiap doa kami Tuhan. Berkati dalam setiap apa yang kami mau kerjakan Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua bersama-sama katakan amin. Jangan lupa like, comment, share video ini dan juga subscribe YouTube channel ini and see you next week.